Untuk rasio yang kedua, saya akan menjelaskan di bab 4. Nah, untuk di bab 4 ini ada dua metode. Yang pertama itu metode non-bank dan metode bank. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan di metode non-bank dulu pada PT Mayora Indah. Yang pertama, masukkan dulu nih data mentahnya dari annual report PT Mayora Indah 5 tahun, yaitu dari 2020 sampai 2024. Untuk contohnya di 2020 ini, kas dan setara kas ada di angka 3.777.791.432.101.000. Piutang usaha atau bersih ada di 5.747.683.352.652. Dan persediaan 2.805.111.592.211.000. Dan untuk aset lancar lainnya ada di 1.072.484.459.936.000. Dan untuk total aset lancarnya yaitu ada di angka 12.836 ada total aset lancarnya itu 12.836.729.162.164.000. Dan untuk aset tetapnya di 2020 ada di angka 6.043.201.970.328.000. Dan untuk aset tidak lancar lainnya itu ada di 650.801.922.038.000. Total asetnya itu ada di 19.777.530.544.560.000. Dan di utang usahanya itu ada di 1.851.801.570.527.000. Dan utang jangka pendek lainnya itu ada di 3.877.377.186.000. Untuk total liabilitas lancarnya itu ada di angka 5.359.172.347.713.000. Untuk utang jangka panjangnya itu di angka 1.755.824.247.415.000. Untuk liabilitas tidak lancar lainnya ada di angka 1.714.698.930.648.000. Total liabilitasnya yaitu 8.929.525.525.776.000. Dan untuk modal sahamnya itu ada di 447.173.994.500.000. Untuk laba ditahannya yaitu untuk 2020 ada 9.429.829.903.000. Dan untuk total ekuitasnya ada 10.845.835.018.784. Dan untuk laporan laba ruginya di sini pendapatan atau penjualan bersih pada 2020-nya itu ada 24.456.954.742.561. Dan untuk harga pokok penjualannya ada di angka 17.755.498.558. Untuk laba kotornya itu ada 6.720.669.244.003.
Dan untuk beban operasionalnya ada di angka 4.826 miliar 28.370.021. Untuk laba operasionalnya di angka 1.894 miliar 640.873.982. Dan di laba sebelum pajak atau EBIT beban bunga atau keuangannya itu ada di angka 239 miliar 327.202.107. Untuk laba sebelum pajak atau EBIT ada di 1.637 miliar 101.662.388. Dan untuk pajak penghasilannya itu ada 344 miliar 253.421.041. Dan untuk laba bersih atau EAT-nya itu ada di angka 1.292 miliar 848.241.347. Untuk di EBITDA yaitu EBIT ditambah DEP dan amortisasinya itu ada di angka 2.331 miliar 241.922.416. Dan untuk di depresiasi dan amortisasinya ada di angka 436 miliar 601.048.434. Kalau untuk tarif pajak efektifnya di 2020 ini ada di 21,3%. Kalau untuk jumlah saham yang beredarnya itu ada di angka 22 miliar 358.699.725. Dan untuk di harga penutupan sahamnya ada di 2.710. Kalau untuk piutang usaha di awal tahunnya ada di 5.631 miliar 89.300.585. Dan untuk persediaan awal tahunnya di angka 2.790 miliar 643.951.141. Dan di total aset awal tahunnya ada di 19.037 miliar 918.6.473. Kalau untuk di total ekuitasnya itu ada di angka 10.201 miliar 778.724.367. Dan untuk hasil rasionya itu di sini untuk rumusnya current ratio itu rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar. Jadi hasilnya itu 2,4 kali. Dan kalau untuk di quick ratio, rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar, hasilnya 1,8. Kalau untuk cash rasionya, yaitu dengan rumus kas dan setara kas dibagi liabilitas lancar. Untuk 2020, hasilnya itu 0,7. Dan untuk perputaran piutang, rumusnya itu pendapatan dibagi rata-rata piutang. Hasilnya di 2020 4,3. Dan kalau untuk perputaran persediaan dengan rumus HPP, harga pokok produksi, dibagi rata-rata persediaan. Hasilnya di 2020 ada 6,3. Kalau untuk perputaran total aset, dengan rumus pendapatan dibagi rata-rata total aset, hasilnya 1,3. Kalau untuk debt to equity atau DER, rumusnya total liabilitas dibagi total ekuitas. Untuk 2020 itu hasilnya 0,8. Dan untuk debt to asset atau DAR, rumusnya total liabilitas dibagi total aset. Hasilnya itu di 2020 0,5.
Kalau interest coverage ratio, rumusnya EBIT dibagi beban bunga. Untuk di 2020 hasilnya 7,9. Dan untuk ini gross profit margin atau GPM, rumusnya itu laba kotor dibagi pendapatan. Di 2020 hasilnya 27,5%. Kalau untuk net profit margin, rumusnya laba bersih dibagi pendapatan, hasilnya 5,3%. Kalau return on equity atau ROE, rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas, yaitu di 2020 hasilnya 11,9%. Dan di sini selanjutnya masih di bab 4, tapi saya akan menjelaskan untuk perusahaan bank, yaitu Bank MNC Internasional. Yang pertama, seperti tadi, masukin dulu data mentahnya dari data annual report tahun 2020 sampai 2024. Contoh pertamanya itu di 2020. Kalau untuk di 2020, kas dan penempatan pada BI atau bank lainnya itu di 2020 untuk Bank MNC Internasional ada di angka 1.379.924. Kalau untuk kredit yang diberikan yaitu ada di angka 6.898.889. Untuk persediaannya itu 0 karena ini perusahaan bank, jadi ditulisnya 0. Dan kalau untuk efek-efek dan surat berharganya itu di 2020 ada di angka. Dan kalau untuk di efek dan surat berharganya itu di 2020 ada di angka 1.620.855. Untuk total aset lancarnya itu ada 9.899.668. Dan kalau untuk aset tetapnya itu di angka 40.914. Dan aset tidak lancar lainnya itu 2020 ada di angka 1.712.322. Untuk total asetnya di angka 11.652.904. Dan kalau untuk di dana pihak ketiga atau DPK ada di 9.206.861. Untuk simpanan bank lain plus pinjaman JB itu ada di angka 930.506. Kalau untuk total liabilitas lancarnya itu ada di angka 10.137.367. Dan untuk surat utang atau obligasinya di 2020 ada di angka 1.888.882. Untuk liabilitas tidak lancarnya lainnya itu ada di minus 1.924.582. Dan kalau untuk total liabilitasnya ada di angka 10.101.667.000. Dan untuk modal sahamnya itu ada di 2.355.918. Untuk di laba ditahan di 2020 minus 836.243. Untuk total ekuitasnya itu di angka 1.551.237.000. Dan untuk total pendapatan bunganya itu ada di 1.177.791. Untuk di beban bunga ada di 601.249. Net interest income-nya itu ada di 368.535. Dan beban operasionalnya itu 2020 ada 543.819. Untuk laba operasionalnya itu ada di 22.696. Dan untuk beban bunga atau keuangannya itu ada di 601.249. Dan kalau untuk laba sebelum pajaknya itu atau EBIT di angka 15.954. Dan untuk pajak penghasilannya itu di angka 5.540. Untuk laba bersihnya 10.414.000. EBIT plus DEP dan amortisasinya di 2020 ada di angka 63.610. Depresiasi dan amortisasinya di angka 40.914. Untuk tarif pajak efektifnya itu ada di 34,72%.
Dan kalau untuk jumlah saham beredarnya itu ada di angka 25.333.296.313. Untuk harga saham penutupnya ada di 50. Dan untuk kredit awal tahun atau piutang bank awal bank ada di 7.347.489. Persediaan awal tahunnya 0 dan total aset awal tahunnya itu ada di 10.607.879. Kalau kalau ekuitas awal tahunnya itu ada di 1.559.450. Dan untuk hasil rasionya itu nih. Dan di sini untuk yang raw data, untuk data yang lainnya dari 2021 sampai 2024 itu sama aja kayak di 2020. Tinggal masukin data mentahnya sesuai dengan nama akun yang ada di sini. Dan untuk hasil ini rasio, untuk hasil rasionya itu di 2020 tadi rumusnya masih sama kayak yang non bank tadi pada PT Mayora. Di current rasio itu hasilnya 1,0 dan quick rasio itu hasilnya di 2020 sama 1,0 juga, dan cash ratio itu hasilnya 0,1. Perputaran piutangnya itu di perputaran piutangnya itu ada di 0,2. Perputaran persediaan karena tadi persediaannya 0 jadi di sini 0,0. Dan perputaran totalnya itu 0,1. Untuk DER-nya 6,5, debt to asset-nya 0,9, interest coverage ratio-nya 0,0. Untuk 2020 0,0 ya, dan beda juga dari tahun-tahun yang akan datang nih, seperti 2022 ada di 0,3, 2023 0,1, dan 2024 juga 0,1. Dan untuk gross profit margin-nya itu 31,3%. Untuk net profit margin-nya itu ada di 0,9%. Dan untuk return on equity-nya itu ada di 0,7%. Di sini perbedaan untuk yang non-bank dan banknya itu cuma di persediaan. Untuk persediaan yang di bank ini itu 0. Dan